cirinya orang yang cinta Nabi Muhammad SAW, pertama memperbanyak sholawat kepada beliau, yang kedua mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yang ketiga ciri orang yang cinta Nabi adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus mencintai keluarganya dan apa kemuliaan yang dimiliki oleh keluarga Nabi Muhammad SAW? Kita bahas di episode ke-8 ini dalam Maulid Series. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah episode ke-8 dari Maulid Series yang ada di channel ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, pada Maulid atau pada episode ke-8 ini kita bahas ciri yang ketiga, tanda daripada orang yang cinta Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, setelah dia banyak bersalawat, mengamalkan sunnah, yang ketiga adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa, bahwa minha ay min, daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, mahabbatuhu liman ahabba Nabi, mencintai orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, wa man huwa bisababihi, dan orang yang menjadi sebab keberadaannya Nabi Muhammad SAW, min ahli baiti, dari keluarganya. Dan ini pun sebenarnya sesuatu yang tidak perlu dicari dalilnya gitu ya, karena orang yang punya akal, punya otak yang sehat pun bisa berpikir kalau kita cinta terhadap pasangan kita, kita wajib juga mencintai orang yang dia cinta. Jangankan orang, benda yang dia cinta pun kita wajib ikut mencinta. Katakanlah istri kita, pasangan kita, anak kita punya benda, punya barang yang dia cinta. Kalau istri mungkin ada gaun yang dia suka, ada sepatu yang dia koleksi, ada tas yang dia cinta, katakanlah demikian. Anak kita punya mobilan yang dia demen, punya motor yang dia suka, maka kalau kita cinta kepada anak, kita juga wajib merawat benda yang dia suka. Itu kan logik sekali. Akan sangat sakit hati istri kita, sangat kecewa anak kita ketika dia tahu kita ngerusak barang yang dia suka. Jangan ngerusak ya, kita bilang gak demen aja sama barang, dia tuh kecewa banget begitu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Maka wajar kalau kemudian cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW tidak sempurna, kecuali kalau juga kita cinta kepada keluarganya. Karena keluarganya adalah orang-orang yang beliau cintai. Akan sangat sakit hati Nabi Muhammad SAW ketika dia tahu kalau kita nih ngaku cinta kepada beliau, tapi kita nggak demen sama anak cucunya. Tiap hari kerjanya fitnah anak cucu Nabi, tiap hari kerjanya bikin hoax tentang anak Nabi Muhammad SAW. Cucu-cucunya dizalimi. Sakit hati Nabi Muhammad SAW kalau tahu anak cucunya justru diperlakukan zalim oleh kita yang aku cinta Nabi. Nasib kita di akhirat bagaimana nanti, kan begitu. Lalu apa sih kemuliaan keluarga Nabi Muhammad SAW? Banyak kemuliaannya, tapi kita akan highlight beberapanya saja. Pertama, keluarga Nabi, anak cucunya itu peninggalan terbaik umat ini, dan hal itu disebutkan oleh Nabi Muhammad secara eksplisit dalam hadis yang banyak teriwayat. Kalau di sini kita ambil dari riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau SAW mengatakan, ya ayyuhan nas inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu. Wahai para manusia, saya meninggalkan kalian dengan sesuatu yang kalau kalian berpegang pada sesuatu ini, lan tadillu, kalian tidak akan sesat. Apa? Kitabullahi wa itrati, kitab Allah Al-Quran, wa itrati, dan keluargaku, keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang berpegang pada keluarga Nabi Muhammad SAW tentu dengan Al-Quran sebelumnya tidak akan tersesat. Memahaminya sederhana saja ya, ketika kita punya pahlawan nasional, kita punya orang yang kita kagumi, kita punya orang yang kita cinta karena dia punya value, punya nilai, punya jasa. Ketika dia sudah tidak ada, ketika sudah wafat, dari mana kita bisa mengenang beliau? Anak cucunya kita datangkan ke sini, kan gitu. Sebagaimana kita lihat di Talkshow TV ketika mengenang jasa pahlawan, yang kita undang siapa? Yang kita undang anak-anaknya.
dia adalah peninggalan daripada pahlawan tersebut. Peninggalan terbaik pahlawan itu adalah orang yang bernyawa, yang bisa menyampaikan value-nya Nabi Muhammad, value-nya si pahlawan tersebut. Maka wajar kemudian, bukan sesuatu yang wajar, dan memang harus, bahwa yang namanya keluarga Nabi Muhammad SAW adalah kepanjangan daripada Nabi Muhammad. Ada darah di mana di dalamnya darah Nabi Muhammad SAW, ada value, ada nilai yang dibawa dari. Karena kan orang ketika menjalankan sebuah kehidupan itu dihiasi dengan kayak tergantung tendensinya. Kalau dia tendensi kepada entertainment, maka dihiasilah pendidikan anaknya itu dengan isu-isu entertainment yang ada. Maka nanti anaknya akan besar seperti itu. Nabi Muhammad SAW pembawa syariat, maka syariat sudah menjadi gaya hidupnya di rumah, di luar rumah. Maka apa yang menjadi gaya hidupnya di rumah diwariskan oleh istrinya, naik lagi turun ke cucu-cucunya sampai kemudian kita sekarang. Artinya mereka itu terdidik daripada pendidikan Nabi Muhammad SAW melalui istri-istri dan anak-anaknya itu. Maka wajar kalau kemudian Nabi Muhammad mengatakan peninggalan terbaik, dan tidak akan sesat kalau kita berpegang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, kalau kita benci, itu akan menjadi tanda sinyal bahaya bagi kita. Yang kedua, membenci keluarga Nabi adalah munafik. Ini agak kasar ngomongin, tapi begitulah Nabi Muhammad SAW menyebut eksplisit dalam riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad mengatakan kepada Ali, kata Sayyidina Ali, in walladzi falaqal habba wa bara'an nasma innahu la'ahdun nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya. Demi Allah, demi zat yang menciptakan seluruh makhluk hidup, sesungguhnya janji Nabi kepadaku, janji Nabi Muhammad kepadaku, kepada Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, alla yuhibbani illa mu'min wa la yubghiduni illa munafik. Tidaklah ada orang yang mencintaiku, mencintai Sayyidina Ali, kecuali dia adalah orang yang mukmin. Tapi tidak ada yang membenciku kecuali dia orang munafik. Jadi orang yang membenci keluarga Nabi itu statusnya disamakan seperti orang yang munafik, yang izharul iman, nampak banget keimanannya, wa kitmanul kufur, tapi dia menyembunyikan kekufuran. Apa kekufuran? Kemunafikan itu. Kenapa? Karena dia cacat cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal salah satu tugas kita, kewajiban kita kepada Nabi kan beriman. Dan iman kita kepada Nabi Muhammad di dalamnya ada ta'zim. Yang ta'zim itu mengharuskan kita ta'zimu ali baiti Rasulullah SAW. Maka jangan sekali-kali kita benci keluarga Nabi kalau nggak mau dibilang munafik sama Nabi Muhammad SAW. Dan munafik itu kan tempatnya nanti di akhirat agak rawan ya, mengkhawatirkan. Kemudian yang ketiga, keluarga Nabi Muhammad itu para pemimpin di surga. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasul SAW, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan Husain itu adalah para pemimpinnya pemuda ahli surga. Jadi dalam hadis riwayat lain kata Nabi Muhammad, Fatimah itu pemimpinnya para perempuan muslimah nanti di surga. Dan dalam surat Al-Isra ayat 71 Allah mengatakan, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Kita akan panggil nanti di akhirat sebuah makhluk bi imamihim, dengan imamnya. Imam di sini memang diperdebatkan maknanya. Ada yang mengatakan amalnya, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan para ulama. Imam kita siapa nanti? Kita termasuk bagian dari yang pada yang mana? Nanti ada inspeksi nih, inspeksi anggota. Ternyata kedapatan kita ini anggota yang nggak demen sama keluarga Nabi. Kelompok kita bukan kelompok yang nggak demen Nabi sono, cari kelompok lain. Ternyata di sono juga nggak ada yang nerima orang yang benci Nabi Muhammad, benci keluarga Nabi. Nggak bakal terima, susah kita nanti masuk surganya. Kita nggak punya imam. Karena imam kita semua itu pada cinta keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena itu bagian daripada iman kita kepada Rasul SAW. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, tinggi kedudukan keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah ditetapkan dalam syariat. Maka kemudian wajar ada Imam Asy-Syafi'i yang kemudian menuliskan sebuah syair. Sebuah syair beliau mengatakan dalam kitab syairnya, ya ala baiti rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil qur'ani anzalahu yakfikum min azimil fadli annakum man lam yusalli alaikum la tasihha salatuhu la salata lahu. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, ya wahai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintaimu adalah kewajiban yang Allah turunkan atas kita dalam Al-Qur'an.
dan cukuplah bagi kami sebagai bukti bahwa engkau adalah keluarga yang mulia, bahwasanya orang yang tidak bersolawat kepadamu solatnya tidak sah. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, solawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad di tahiyat akhir itu merupakan rukun. Karenanya tidak bisa kemudian kita sholat sah kalau tidak bersolawat kepada Nabi dan keluarga Nabi di tahiyat akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut di episode ke-9 yang akan datang, masih dalam rangka Maulid series, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jika dirasa bermanfaat, mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.